Haleluya, puji Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera dan selamat pagi. Rabu pagi hari ini tanggal 23 April 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali waktu minggu lalu, Rabu lalu, saya katakan 2 minggu lagi akhir April. Nah ini berarti sudah berjalan seminggu. Berarti Rabu depan adalah libur yang terakhir 30 April. Karena April hanya 30 hari. Setelah itu kita segera memasuki bulan yang kelima, bulan Mei. Waktu sangat cepat. Demikian mari rohani kita juga sama. Kalau waktu berjalan, demikian kerohanian kita berjalan. Jangan stagnan, saudara. Jangan diam di tempat. Tapi mari kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan berjalan terus. Kemarin kita baca 1 Tawari pasal 9 ayat 1-13. Sekarang berurutan ayat 14 sampai 34. Di mana suku Lewi ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Demikian kita semua dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan, bukan untuk menjadi pengangguran. Jangan menjadi orang pengangguran, saudara. Artinya, maksud saya, harus menjadi orang produktif, aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu masing-masing berjemaat di gereja, saya sebagai hamba Tuhan memberikan nasihat. Kau bisa usahakan melayani pekerjaan Tuhan. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ya. Jangan diam-diam saja, tapi proaktif. Setiap kita kalau udah besar pengen bekerja kan, masa mau nganggur. Ya. Saya dulu waktu masih bekerja di marketplace, wah setia saya. Bangun pagi, kurang tidur, giat bekerja. Jadi Tuhan mau supaya kita ini giat bekerja, berkarya, selagi kita hidup berkarya. Kalau mohon maaf, kalau sudah Tuhan panggil meninggal, nggak bisa berkarya. Sudah seperti patung, nggak bisa apa-apa. Terus selagi kita hidup ini, ayo melayani pekerjaan Tuhan. Sebentar kita mau menyanyi, melayani, karena dasarnya mengasihi, tapi harus saling mengampuni. Kalau ada benturan-benturan di dalam sesama pelayan pekerjaan Tuhan, jangan ada dendam, dengki, benci, tapi saling mengasihi. Layani pekerjaan Tuhan, saling mengampuni. Melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh. Amin, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepada kita semua. Melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Melayani dasar mengasihi. Harus ada kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Tidak boleh dendam, tidak boleh dengki, tidak boleh ada benci. Yang ada saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Ikutlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah besar di surga bagi kita yang setia. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran dan
kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu Bapa. Mulut kami, pikiran dan hati kami untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap pagi ini bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat cinta mengasihi kita. Kita dipelihara sama Tuhan sampai Rabu tanggal 23 April 2025. Ini berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Biar kita tidak sia-siakan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita pergunakan setiap kesempatan waktu untuk memuliakan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Dihitung sama Tuhan, saudara. Kita masing-masing punya rapot. Kalau kita baca dalam Wahyu 20:12, setiap kita pun dicatat, ada kitab-kitab, setiap kita punya rapot. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi malam tiap hari ini. Dilihat sama Tuhan karena ada hati saya bersih tulus. Karena apa? Cinta Tuhan Yesus. Pelaku firman. Beritakan firman Tuhan. Persoalan Bapak Ibu ada dengar, tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang cinta Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang manis. Murid-murid Tuhan yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Lukas 11 ayat 28 itu Yesus berkata, berbahagialah mereka mendengar akan firman Allah dan memelihara. Kita selalu dengar firman Tuhan, kita pelihara firman Allah, dan kita menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan urutan lagi. Baca firman di dalam 1 Tawaris pasal 9 ayat 14 sampai 34. Itu suku Lewi ditetapkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Demikian kehidupan kita sama. Kita ditetapkan sama Tuhan, sudah dipanggil, dipilih. Saya dipanggil, dipilih menjadi hamba Tuhan. Anaknya seorang hamba Tuhan. Jadi bukan secara kebetulan. Bapak Ibu sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. Pergi aklimat aktif. Yohanes 15 ayat 16. Menghasilkan buah, dan buahmu tetap, yaitu kesetiaan, konsisten kita. Maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya mau baca 14, demikian firman Tuhan. 1 Tawaris pasal 9 14 sampai 34, demikian firman Tuhan. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabiah dari keturunan Merari. Nah, ini suku Lewi dari keturunan Merari, tapi orang-orang Lewi, saudara ya. Lalu Bakar, Heres, Galal, dan Metanya bin Mika bin Sikri bin Asap, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Beria bin Asa bin Elkanah yang di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum
Akub, Talmon, dan Aiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Jadi di rumah Tuhan, saudara, ada pintu-pintu gerbang seperti asar, saudara. Ya, di pintu gerbang dijaga, orang-orang masuk, dikasih salam. Ini kepalanya, saudara. Ternyata dari dulu kita melayan pekerjaan Tuhan ini. Seperti mereka ada asar-asar pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Ada worship leader, ada singer, ada pemain musik, ada asar. Lengkap, saudara. Ternyata ikuti firman Tuhan. Di sini ada tuh. Ya, penunggu-penunggu pintu gerbang. Mari kita baca berikutnya. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang itu. Di pintu raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang. Perkemahan Bani Lewi. Perkemahan itu rumah Tuhan pasti. Salum bin Kore bin Ebiashab bin Korah dan saudara sepuaknya. Ini orang-orang Korah punya tugas jabatan sebagai penjaga pintu ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga pintu masuk. Nah, di perkemahan Tuhan berarti rumah Tuhan bait suci. Dijaga pintu masuk, dijaga ada orang datang, ya, jaga itu asar-asar, jaga dalam rumah Tuhan. Saya pelayanan pekerjaan Tuhan Jember juga sama. Di setiap gereja pasti ada asar-asar menyambut tamu untuk Tuhan, saudara. Ya, Pinembas bin Elazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai. Ada penyertaan Tuhan. Setiap melayan pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia, saudara. Apa yang Bapak Ibu kerjakan untuk melayan pekerjaan Tuhan itu dicatat sama Tuhan. Ada besar upah di sorga, ya. Sakaria bin Meselmia adalah penunggu pintu kemah pertemuan ini. Pintu kemah pertemuan, ya, rumah Tuhan ini. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu. Ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan. Coba Daud dan Nabi Samuel mengangkat. Saya sebagai hamba Tuhan juga sama, seorang gembala mengangkat, mendoakan, ya. Jadi mengizinkan mereka setelah didoakan mengangkat untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan. Yani bait kemah itu, coba pintu gerbang rumah Tuhan dijaga, ya, supaya pelayan pekerjaan Tuhan melihat untuk Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan Yesus, ya. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu. Yakni ke arah timur, barat, utara, selatan, semuanya. So, banyak pintu-pintu dalam rumah Tuhan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama. Coba ini 7 hari. Coba saudara. Saya puji Tuhan, saya melaksanakan juga pekerjaan Tuhan berdasarkan firman 7 hari, pagi, malam, tiap hari, saudara. Di rumah Tuhan, saudara. Jadi maunya Tuhan supaya Tuhan selalu dekat dengan kita dan kita selalu dekat dengan Tuhan. Supaya masuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya suatu hari kita di sorga tiap hari. Di sorga nanti, ya. Itu saat ini kita latih. Kita ada setia sama Tuhan. Jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan harus setia melayan pekerjaan Tuhan. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang-orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Orang Lewi, kita adalah orang-orang Lewi yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, untuk menjaga rumah Tuhan, melayan pekerjaan Tuhan. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah. Itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu gerbang Tuhan. Dibuka tiap pagi, membuka pintu gerbang setiap pagi. Berarti ada doa pagi, saudara. Sungguh, coba ini Alkitab, saudara. Mari harus taat kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan. Jadi Bapak Ibu melayan pekerjaan anugerah. Dipilih sama Tuhan, saudara. Ya, sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah mereka, menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan berapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yang dari sanak saudara mereka, mengurus roti itu sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Setiap hari Sabat. Hari Sabat di Israel itu mulai Sabtu, saudara, ya. Jumat malam itu jam 6 sampai Sabtu disebut hari Sabat, ya. Jadi saya sudah tahu betul karena saya sudah sering kali ke Israel, jadi tahu tiap hari Sabat, ya. Jadi setiap kalau kita ibadah minggu sama itu. Minggu juga dikatakan Sabat. Artinya Sabat ada pemberhentian untuk kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Mengatur waktu, bukan sibuk buat dunia melulu, tapi atur waktu, saudara,
untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Dan ayat 33, 34. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaan. Coba ini. Mereka para worship leader, singer-singer, para penyanyi, singer-singer, sibuk melayani pekerjaan Tuhan siang malam. Oh, luar biasa saudara. Firman Tuhan tadi katakan kan, tidak sia-sia kita bersekutu dengan Tuhan. Ayat 34, itulah para kepala puak orang Lewi. Para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Diam di Yerusalem. The city of peace. Mereka melayani pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Cinta Tuhan Yesus saudara. Ya, jadi jelas ini pasal ini saudara. Konteksnya ini ya adalah bagian dari catatan silsilah dan pengaturan kembali kehidupan keagamaan Yahudi saudara. Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babel, fokusnya adalah peran orang Lewi, terutama yang tinggal di Yerusalem ya. Di ayat 14-16 orang Lewi dari keturunan Merari dan Kehat disebutkan tadi orang Lewi ya, menetap di Yerusalem, mereka pengawas seluruh rumah Tuhan, termasuk dan keturunan Merari dan Kehat. Ini menunjukkan pentingnya garis keturunan dalam pelayanan bait Allah. Bagaimana keturunan Lewi tetap menjalankan tanggung jawab mereka. Jadi demikian buat kita semua. Mari Bapak Ibu yang sudah tetapkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Terus melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah mundur. Ya. Roma 12 ayat 11 dikatakan, biarlah jangan kerajianmu kendor. Saya mau baca. Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan, saya mau baca ini. Roma 12 ayat 11. Jangan hendaknya kerajianmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan saudara. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, itu dicatat ada upah besar di sorga. Karena setiap kita nanti saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 12, itu ada kitab-kitab loh saudara. Makanya penting Bapak Ibu baca Alkitab supaya kita ngerti. Lihat ini. Wahyu 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah ini semua kitab. Jadi setiap kita ada kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain. Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab. Dihakimi dalam kitab. Jadi nanti setiap orang itu ada catatannya. Ada penghakiman sudah. Bagi orang yang tidak ada dalam firman Tuhan. Tapi bagi kita yang dalam firman Tuhan. Pasti kitab-kitab isinya biru semua. Lulus semuanya saudara. Ya, sehingga nanti lolos. Tidak melalui penghakiman. Karena ada ayatnya Roma 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada penghukuman lagi. Ya, oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Bukti nyata. Elia gak ada penghakiman. Langsung diangkat ke surga. Henokh, Kejadian pasal 5 diangkat ke surga. Ya, Musa diangkat juga. Demikian gereja Tuhan 1 Tesalonika 4 16 17. Ya, orang mati dalam Kristus bangkit dan kita hidup diangkat sama Tuhan itu. Enggak ada bilang dia dihakimi dulu baru diangkat. Enggak. Tapi dihakimi kalau bagi mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kita di dunia ini. Kalau saudara tidak ada berbuat salah, perdata pidana, tidak ada proses pengadilan. Karena kita mau taat kepada hukum. Dia bikin kita kalau taat kepada firman Tuhan. Langsung kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau melayani Tuhan. Cinta Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi dan mengampuni. Mari kita melayani Tuhan, dasarnya mengasihi juga mengampuni. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa, ikut firman Tuhan, dan kita maju melakukan pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setia sampai kita menerima mahkota kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.